bagaimanakah caranya para ahlul mahabbah, orang-orang yang cinta, orang-orang yang ahli ma'rifah kepada Allah untuk berjalan menuju Allah atau mendekat kepada Allah. Caranya sederhana, yaitu berzikir la ilaha illallah. Tadi ini bagian akhir yang mau saya sampaikan, la ilaha illallah. Jadi beliau membagi la ilaha illallah, ya. Ini yang paling inti dari kitab tadi, la ilaha illallah, ya. Kita tidak berbicara gramatikal bahasa Arab, tapi berbicara tentang komposisi. Ini disebut dengan ma'jun. Beliau menyebut lafaz ini dengan ma'jun, ramuan ruhani. Ya, ramuan itu pasti ada komposisinya. Nah, komposisi pertama ini dia, ini yang disebut nafi. Apa arti nafi? Menegasikan, menegatifkan, meniadakan. Dan komposisi kedua ini disebut dengan isbat, ya. Isbat atau TH atau TS, ya. Isbat berarti menetapkan, ya. Di dalam nafi ini maka dihancurkanlah sifat-sifat buruk. Jadi sifat-sifat buruk yaitu syahwat hewani, ya. Nah, ini dihancurkan. Nah, dengan isbat muncullah kemudian keinginan-keinginan yang murni. Nah, saya nyebutnya iradah, ya. Keinginan-keinginan yang murni, ya. Lalu muncullah kemudian nurullah. Kalau orang baca lafaz ini muncullah nur Allah dalam dirinya. Lalu terjadilah apa yang disebut tanjali, ya. Tanjali. Dan yang kedua tajalli. Tanjali ini ketika ruhani kita kembali mengenang pertemuan dengan Allah. Mengenangnya ruh kepada Allah, ruhani ini bukan dengan menatap secara fisik, tapi dengan rasa. Disitulah muncul namanya ilmu rasa. Ilmu rasa ini kan juga macam-macam. Ini rasa kerohanian, bukan rasa jasmani. Bukan rasa kopi, bukan rasa manis gula, bukan. Tapi ini rasa kerohanian, ya. Di saat itu Allah bertajalli. Apa yang tajalli? Allah mengenalkan zatnya. Atau di bawahnya sifatnya. Oh, bisa merasakan ini sudah luar biasa, ya, sifatnya. Itu tajalli. Kenapa beliau tidak sebut asma dan af'al? Karena itu masih pemula dan menengah. Sedangkan sifat dan zat ini bagian yang sudah tinggi advance-nya. Ya, inilah yang disebut dengan tajalli, tanjali. Jika sudah begini, ramuan ini akan membersihkan jiwa seseorang, ya, dari jiwa lama menjadi jiwa baru. Itulah makna ayat di surat Ibrahim itu, ketika bumi dan langitnya, diri manusia berubah menjadi baru. Ini tafsiran disebut tafsir isyari, saya menyebutnya dengan tafsir zawqi. Ya. Kalau di kitab-kitab lama, ulama kita menyebutnya tafsir isyari, saya lebih cenderung menyebutnya dengan istilah tafsir zawqi, ya, berdasarkan zawq. Ya. Karena semua penafsir dia punya zawq, ada zawq akliyah, dia pakai akal, ada zawq ilmu qiyas, ya. Di sini zawq ruhani, ya. Jadi ketika jiwa sudah menyantap la ilaha illallah dengan komposisi, berarti ramuan ini mesti dikonsumsi. Mesti ada yang memberi resepnya, mesti ada mursyidnya, mesti ada ketelatenan, kerajinan, kontinu, dawam dalam
mengamalkannya, barulah penyakit-penyakit di dalam jiwa lamanya hilang dan terbitlah digantilah dengan jiwa yang baru. Nah, inilah barangkali puncak barangkali ya. Dan saya rasa ini sudah cukup untuk kajian At-Turuq Ilallah, yang setelah itu dia mengikut ke makna daripada bab ini, insya Allah. Semoga bermanfaat, semoga Allah mengizinkan kita berganti jiwa dari jiwa yang lama, yang masih iri dengki, hasad, ya, yang masih suuzon, berprasangka, yang masih gelisah, menjadi jiwa yang baru, yang terang benderang dengan nurullah, yang mulai berprasangka baik kepada Allah dan makhluknya, mulai merasakan tajalli dan berwujudlah tajalli. Insya Allah ta'ala minal aminin wa sallallahu ala Muhammad. Saya kembalikan kepada Ustaz Badri. Ya.